Mohon maaf karena baru upload. Langsung saja ke ceritanya. Di video sebelumnya, Jiang Han mendapatkan 12 jiwa yuan dari hasil pertarungan melawan 3 orang Pavilion Qianlong. Dia membagi ke-12 jiwa yuan kepada si beruang yang merupakan temannya, sekaligus pemilik 12 jiwa yuan yang sebenarnya. Meski terkesan memaksa, namun dengan bersilat lidah, Jiang Han berhasil melakukannya. Di sisi lain, di kota Tianfeng, terjadi pembantaian yang dilakukan oleh pangeran pertama Kekaisaran Prefektur. Seluruh keluarga Xuan Yuan yang pada saat itu menjadi pemimpin kota telah dianggap sebagai organisasi pemberontak karena berani melawan Pangeran Qihong. Mereka semua terbantai, menyisakan seorang putri dari kepala keluarga Xuan Yuan. Putri tersebut mempunyai kemampuan atau pemahaman di bidang astrologi, seperti membaca masa depan dengan hanya melihat pergerakan bintang. Dia atau sang putri maksudnya sengaja dibiarkan hidup seorang diri oleh pangeran. Pangeran juga mengatakan jika pertempuran selanjutnya adalah merebut kota Piaksui dan melawan keluarga Yan. Cerita kali ini dimulai di kota Haifengzai atau desa Haifengzai, di mana pada saat ini desa tersebut telah dijadikan tempat pelatihan prajurit baru oleh Jiang Han. Di sana terlihat banyak anggota dari prajurit baru yang tidak lama direkrut terkapar tak berdaya. Mereka tidak kuat bertahan menjalankan latihan dari Jiang Han. Mulai dari latihan formasi yang masih kacau, kurangnya kerjasama pada saat melawan prajurit yang lebih kuat, dan pergerakan lambat, serta kaku dikarenakan kurangnya pengalaman pertarungan. Para prajurit senior atau yang kita sebut prajurit tentara Black Armor yang juga berada di sana dan ikut mengawasi jalannya latihan tersebut terlihat berwajah masam. Pasalnya, mereka merasa seakan bernostalgia dengan yang terjadi di depannya. Apa benar kalian 3.000 orang paling elit di prajurit baru? Ucap Jiang Han yang dikelilingi wanita-wanitanya. Mereka menjawab dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki peralatan seperti tentara Black Armor. Beberapa juga mengatakan bahwa mereka baru saja tiba di sana selama 2 bulan dan masih berusaha beradaptasi. Jiang Han berdiri lalu berkata, "Aku akan memberikan pelatihan berikutnya pada kalian. Pelatihan berikutnya adalah pertarungan atau pertempuran sungguhan. Ini adalah benteng dari beberapa monster buas tingkat 3 dan 4. 3.000 orang akan dibagi menjadi 3 tim. Tim dengan target berburu paling banyak akan mendapatkan peralatan yang lebih baik dari tentara Black Dragon. Xiang Er sudah bertanggung jawab dan aku tugaskan untuk pelatihan tentara Black Dragon. Dan Qimei adalah orang yang tumbuh besar di desa Haifengzai. Dia orang yang lebih akrab dengan pegunungan Haifengzai. Aku akan memberi tanggung jawab pelatihan tentara atau prajurit baru pada Qimei. Xiang Er dan Qimei pun bersedia menerima tugas dan tanggung jawab tersebut." Jiang Han berkata, "Meski ini belum cukup, aku masih memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Mereka akan menjadi pasukan paling istimewa di kota Piaksui. Aku tidak tahu apa ini akan terlambat untuk dilakukan atau tidak." Ruksui menimpali, "Mata-mataku melaporkan jika Istana Kekaisaran sudah memerintah 100.000 tentara dan siap untuk menyerang kota Piaksui." Kemudian Jiang Han mendekati Ruksui dan merangkulnya.
Tenang, meski semuanya terlambat, tapi kau harus ingat jika dirimu dan kota Piaksue masihlah memiliki diriku. Di sini, Ruksue hanya bisa terdiam. Dirinya tidak tahu lagi harus berbuat apa melihat kerja keras suaminya untuk kota Piaksue. Cerita beralih di bulan berikutnya. Semua orang dan para prajurit di kota Piaksue dalam kondisi yang sangat sibuk. Terlihat Xiang Er dan Cime yang melatih tentara atau prajurit dengan bantuan dari si beruang. Jiang Han juga terlihat menjual hampir semua batu energi miliknya pada aliansi Blood Blade. Untuk nantinya, uang dari hasil penjualan akan digunakan sebagai keperluan atau persiapan pertempuran yang sebentar lagi akan terjadi. Sebagian besar hasil penjualan juga Jiang Han gunakan untuk menempa senjata dan peralatan perang yang baru. Jiang Han juga memurnikan sejumlah besar pil pemurnian tubuh untuk meningkatkan kebugaran fisik para prajurit, meski beberapa efeknya dapat merontokkan rambut para prajurit. Pada saat yang sama, Jiang Han juga berlatih dengan keras. Dan dengan menyerap jiwa Yuan yang terbentuk seperti ikan sebelumnya, basis kultivasinya terus meningkat. Grandmaster tahap pertama sampai akhirnya naik di Grandmaster tahap ke-7. Peningkatan drastis tersebut menimbulkan suara ledakan yang cukup keras dari kamar Jiang Han. Itu juga sempat membuat Ruksue khawatir merasakan ledakan energi dari arah kamar Jiang Han. Tanpa pikir panjang, dia pun segera berlari untuk melihat kondisi dari suaminya. Kau telah berlatih siang dan malam selama 7 hari. Aku mendengar suara ledakan. Jadi aku khawatir dan berlari ke sini, ujar dari Ruksue sembari memeluk Jiang Han. Ruksue menambahkan, kau sudah melakukan banyak hal untukku dan kota Piaksue. Kali ini aku tidak peduli dengan kota Piaksue. Aku hanya menginginkanmu selamat dan sehat. Plot berpindah tempat di dalam hutan pada malam hari. Terlihat di sana terjadi ledakan energi sama seperti yang terjadi pada Jiang Han. Itu adalah ledakan energi dari Qi Hong yang kultivasinya menerobos ke tingkat Wu Hou. Di sana terlihat Qi Hong dan seluruh prajuritnya mendirikan tenda peristirahatan. Mereka dalam perjalanan menuju kota Piaksue. Para prajurit yang mengetahui jika Qi Hong atau pangeran sudah menerobos tingkat Wu Hou merasa senang. Dan untuk wanita yang kumuh serta dirantai di kedua kakinya adalah putri sebelumnya, putri keluarga Xuan Yuan yang ahli di bidang astrologi. Bintang ungu muncul dan bintang semu jatuh. Pada akhirnya, untuk siapa ramalan tersebut? Ujarnya sambil memandangi langit. Lalu, tiba-tiba dari arah belakang, seseorang mencengkram kepalanya sambil menanyakan apa arti dari perkataan si wanita sebelumnya. Orang-orang tersebut, mereka adalah Qi Hong dan sejumlah komandannya. Zhu Tao, komandan 9.000 prajurit. Kultivasinya Rana Wu Hou tahap kedua. Lin Wei dengan julukan si Armor Putih, komandan 10.000 prajurit. Rana Wu Hou tahap ketiga. Dan terakhir bernama Kakek Wan, Rana Wu Hou tahap keempat. Bintang-bintang sedang memberi tahuku kalau kau sedang dalam bahaya, dan aku sungguh sangat bahagia mengetahui itu. Kau membunuh seluruh keluargaku, bukan cuma untuk melihat kecantikanku. Kau
juga berniat memanfaatkan kemampuan melihat bintang dari keluarga Xuan Yuanku. Kakek Wan mengatakan pada Qi Hong bahwa pangeran baru saja menerobos di ranah Wuhou, dan itu masih perlu banyak pemahaman lagi agar energi pangeran dapat stabil sepenuhnya. Zhu Tao juga menambahkan bahwa Qi Hong tidak perlu turun tangan dalam menghadapi kota Piaksui. Biarkan dirinya dan komandan yang lain saja yang akan memimpin seluruh prajurit saat pertempuran terjadi. Landan juga menimpali agar mereka semua tidak meremehkan menantu tuan kota Piaksui atau Jiang Han. Landan menjelaskan bahwa Jiang Han sangat cerdik dan licik. Kini Jiang Han sudah membangun dan menambahkan kekuatan prajurit penjaga kota. Landan menyarankan agar di pertempuran nanti untuk tidak membagi jumlah pasukan, karena jika semua pasukan berkumpul, itu memberi banyak keunggulan pada pertempuran yang akan datang. Dua komandan lainnya mengatakan kepada Landan untuk tidak membandingkan kekuatan milik mereka dengan kekuatan kota Piaksui yang jauh berbeda. Namun, Landan mengatakan bahwa mereka tetap harus berhati-hati karena Jiang Han memiliki sebuah pasukan yang dinamai tentara Black Armor yang sangat terlatih dan tidak bisa diremehkan. Tampaknya, komandan lain tidak senang dengan saran dari Landan dikarenakan kegagalan Landan sebelumnya yang gagal merebut kota Piaksui. Kemudian, Qi Hong segera memberi tugas pada Zhu Tao untuk memimpin 30.000 pasukan ke depan pintu masuk kota Piaksui pada saat pertempuran. Di sini ternyata Qi Hong juga tidak setuju dengan saran dari Landan sebelumnya. Meski Landan mencoba mengingatkan kembali saran dan informasi tentang Jiang Han, namun Qi Hong tetap tidak menganggap Jiang Han sebagai sebuah ancaman. Qi Hong tetap mengatakan bahwa Jiang Han hanyalah seorang menantu di matanya. Si wanita yang mendengar percakapan langsung segera berpikir, apakah orang yang bernama Jiang Han tersebut adalah bintang ungu yang dimaksud dari pergerakan bintang sebelumnya. Cerita berganti kembali di kota Piaksui, tepatnya di kediaman keluarga Yan. Terlihat Jiang Han, Roksui, dan tuan kota yang sedang berdiskusi. Di sini tuan kota mengatakan jika prajurit dari Pangeran Qi Hong diperkirakan akan tiba paling lambat dalam 5 hari. Prajurit-prajurit tersebut berjumlah sekitar 100.000 orang. Tuan kota juga melaporkan pada Jiang Han bahwa prajurit penjaga kota kini sudah berkumpul dan berkembang menjadi 10.000 pasukan dari yang sebelumnya 5.000 pasukan. Dikarenakan waktu yang sedikit cepat untuk melakukan persiapan, akhirnya latihan mereka semua atau latihan prajurit penjaga kota masihlah belum maksimal. Namun tiba-tiba di tengah percakapan diskusi tersebut, seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa Pangeran Qi Hong telah membagi 30.000 prajuritnya untuk menerobos jalur pegunungan Black Rock di malam hari, dan kemungkinan akan tiba lebih cepat besok di kota Piaksui. Mendengar itu, penguasa kota berubah sikap. Sambil memegang tangan Jiang Han dan Roksui, dia mengatakan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab atas kota Piaksui. Dia akan menahan pertempuran tersebut selama mungkin dan menyuruh Jiang Han untuk membawa ibu mertua beserta Roksui pergi menjauh dari kota Piaksui. Siapa yang bilang bahwa kita akan kabur? Ujar dari Jiang Han.
Itu membuat tuan kota bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Jiang Han. Dengan serius, Jiang Han berkata, "Kita akan memberikan sambutan kepada mereka semua. Dan ayo, hancurkan mereka semua." Dengan masih kebingungan, tuan kota menanyakan bagaimana Jiang Han melawan 100.000 pasukan musuh hanya dengan 10.000 prajurit penjaga kota. Sambil tersenyum, Jiang Han mencoba menenangkan ayah mertuanya. Tidak perlu banyak orang. Dengan 3.300 orang di sini sudah cukup. Biarkan mereka melihat dan merasakannya. Bersamaan dengan itu, terlihat Xiang Er dan si Brewok Merah sudah bersiap dengan semua prajurit Jiang Han yang ada di desa Heifengzai. BTW, rambut Xiang Er udah sepaha aja ya. Di keesokan harinya, peperangan hampir segera dimulai. Terlihat banyak pasukan dari kekaisaran sudah berdiri dan berbaris rapi di depan pintu gerbang utama kota Piaksue. Prajurit-prajurit tersebut dipimpin langsung oleh Zhu Tao. "Aku, Zhu Tao, datang ke kota Piaksue demi yang mulia." Tuan kota yang melihat prajurit musuh dari atas sangat panik. Kini 30.000 pasukan musuh siap untuk memulai peperangan. Jiang Han dan Ruxue juga sedikit terkejut melihat jika pasukan dari musuh tampak kuat dan berbadan besar. Ruxue menyarankan untuk meledakkan bom di tengah formasi musuh untuk agar mengacaukan mereka. Akan tetapi, Jiang Han menolaknya. Sambil bergegas pergi, Jiang Han mengatakan jika dirinya sudah menyiapkan banyak rencana untuk mengatasinya. Setelah mengatakan itu, Jiang Han terbang dan melayang tepat di atas Zhu Tao, lalu memprovokasi Zhu Tao dengan mengatai hal-hal buruk tentang pangeran kekaisaran. Hal itu ternyata dapat membuat Zhu Tao kesal dan marah. Kemudian Zhu Tao berkata, "Mungkinkah kau adalah menantu dari tuan kota?" Di samping itu, dia juga tidak dapat mempercayai jika Jiang Han dapat melayang di udara. Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dikarenakan Rana Wuho saja tidak akan bisa melakukannya, atau tidak akan bisa melayang seperti yang Jiang Han lakukan sekarang. "Jika kau hanya ingin berkenalan denganku, mending pergi dari sini. Aku masih bisa mengampuni orang bodoh sepertimu." Mendengar hal itu, Zhu Tao menjadi sangat marah. Kemudian dia berteriak kepada semua pasukannya untuk segera menyerang dan memulai peperangannya. Di sini Jiang Han terlihat masih begitu tenang dengan dimulainya pertarungan tersebut. Dia masih saja memprovokasi Zhu Tao dari atas. Belum sampai pasukan musuh menyentuh dinding kota, tiba-tiba terlihat si beruang yang juga hadir di medan perang dengan membawa banyak binatang buas. Di sini si beruang sudah menjadi sosok yang ditakuti di pegunungan Black Rock. Kemungkinan dia sudah mengalahkan semua binatang-binatang buas yang berada di pegunungan Black Rock dan menjadi penguasa di tempat tersebut. Datangnya gelombang binatang buas di sana membuat Zhu Tao kembali terkejut. Dia mengatakan bagaimana bisa itu terjadi. Beberapa saat kemudian terlihat para binatang buas yang mengamuk dan menyerang pasukan musuh. Beberapa dari mereka tewas di sana. Ini juga merupakan sebuah kerugian besar di pihak musuh. Zhu Tao bergumam lirih. Sial, apakah dia sudah merencanakan ini semua? Tapi bagaimanapun, para binatang buas bukanlah sesuatu untuk dipikirkan sekarang.
Lalu dia meneriaki pasukannya yang berada di belakang untuk membentuk formasi bertahan. Zhu Tao segera melesat langsung ke arah dinding kota dengan membawa sisa prajuritnya. Dari atas dinding kota, tuan kota memerintahkan kepada para penjaga untuk menembaki panah pada pasukan musuh yang mendekat. Sambil bersiap dengan pedangnya, Jiang Han berkata, "Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu lewat dengan mudah." Dengan begitu, Jiang Han pun turun dan ikut serta dalam menjaga gerbang kota Piaksui. Zhu Tao terlihat mempersiapkan sebuah serangan dengan senjata palu besar untuk menghancurkan gerbang kota. Suara hantaman palu Zhu Tao juga sampai terdengar ke dalam kota. Beberapa penduduk mulai khawatir dengan apa yang akan menimpa mereka ke depannya. Pasalnya, banyak dari penduduk yang menyayangkan tindakan penguasa kota yang memilih untuk melawan istana kekaisaran daripada menyerah. Jiang Han mencoba menghadapi Zhu Tao. Dia berteriak pada Zhu Tao bahwa tujuan dari dirinya hanya untuk menahan 30.000 pasukan musuh dan menghabisinya. Kemudian Zhu Tao menjawab jika Jiang Han tidak akan mampu untuk mengalahkannya dan gerbang kota akan hancur sebentar lagi. Benar yang dikatakan Zhu Tao. Beberapa saat kemudian terlihat gerbang kota yang sudah hancur. Itu membuat semua pasukan musuh berlari menuju gerbang yang hancur untuk memasuki kota. "Kau sudah tamat. Aku tidak berharap jika ini akan begitu mudah," ujar dari Zhu Tao. Terlihat Jiang Han hanya tersenyum santai dan mengatakan, apakah dengan begitu Zhu Tao sudah merasa akan memenangi pertempuran. Namun tiba-tiba seorang prajurit musuh yang berlari memasuki gerbang terlempar kembali keluar akibat sebuah serangan panah. Serangan panah tersebut sangat kuat sehingga tubuh prajurit musuh terlempar sangat jauh ke belakang. Itu juga membuat keadaan tiba-tiba hening seketika. Prajurit musuh lainnya juga menghentikan lari mereka untuk memasuki gerbang kota Piaksui. Zhu Tao yang melihatnya sangat terkejut. Dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pintu gerbang kota Piaksui. Sampai akhirnya 7 prajurit dengan pakaian elit keluar dari dalam gerbang kota dengan sebuah senjata. Senjata yang tengah digunakan itu adalah crossbow. Kalian juga pasti tahu perbedaan antara busur panah biasa dengan crossbow. Kekuatan yang dihasilkan jauh lebih kuat dan tentu saja ke-7 prajurit tersebut adalah prajurit yang Jiang Han latih di desa Hefengzai. Aku ceroboh, sungguh kekuatan yang luar biasa. Bukankah cuma ada beberapa ribu prajurit di kota kecil ini? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Jika 30.000 pasukanku dihabisi tak tersisa di sini, Pangeran Qi Hong pasti akan marah dan menghukumku. Sambil tersenyum, Jiang Han berkata, "Bagaimana rasanya dibantai oleh senjata baruku? Itu sangat mahal loh. Hari ini 30.000 pasukan kalian akan kubuat sebagai bahan percobaan untuk pasukan garis depan baruku yang aku beri nama pasukan 7 pembunuh." Segera Jiang Han memerintahkan pasukan barunya untuk membunuh semua musuh yang masih tersisa. Dengan kombinasi dari gerombolan binatang buas yang dipimpin beruang, mereka membantai habis 30.000 pasukan musuh. Beberapa saat kemudian, terlihat hanya Zhu Tao yang masih hidup di tempat tersebut. Dia yang mengetahui jika seluruh pasukan yang dipimpinnya sudah tewas, tak tersisa sangat marah.
dia menyiapkan sebuah serangan untuk menyerang Jiang Han. Serangan tersebut bernama Dragon King Lao. Pukulan diarahkan untuk membunuh Jiang Han.